nol itu kan nol, maka suku pertama itu hilang ya. Jadi 0 ditambah 2 pangkat N-1 kali H1. H1 itu sendiri kondisi awalnya adalah atau itu sama dengan 1 ya. Jadi sama nanti bentuknya akan seperti ini. Ya. Oke, saya sudah paham ya untuk cara mendapatkan solusi dengan cara ini. Nah, ini untuk bentuk lain ya. Ada relasi rekuren AN sama dengan 3 kali AN-1 dengan syarat awalnya A0-nya 2. Gitu. Dengan cara kedua tadi, jadi Anda harus paham kalau AN sama dengan 3 AN-1, maka AN sendiri, AN-1 ini di sini nanti indeksnya menjadi AN-2 ya. Kalau AN-2 di sini indeksnya AN-3 dan seterusnya. Jadi harus dijabarkan dulu bentuk-bentuk AN1 dari relasi rekurennya ya, dan seterusnya. Nah, nanti baru tinggal disubstitusi aja ke sini. Jadi ini Anda tidak menggunakan Anda menggunakan AN1, AN2 ya, bentuk-bentuk AN1, AN2 dan seterusnya. Sampai nanti kita terlihat polanya juga ya. Jadi pada saat Anda sudah sampai ini ada 3 kuadrat AN-2, ada 3 kuadrat AN-3 dan seterusnya. Jadi kita lihat pangkatnya ya. Pangkatnya itu 4, di sini pengurang dari N-nya adalah 4. Maka kalau pangkatnya N, maka di sini N min N gitu. N min N kan berarti 0, jadi A0 gitu ya. A0 sendiri itu sudah diketahui sama dengan 2 gitu. Sehingga rumus barisannya itu atau relasi rekurennya ini bisa dibuktikan ternyata sama dengan rumus barisan. Itu 2 kali 3 pangkat N. Ya, saya rasa bisa ya. Jadi harus teliti dalam menyelesaikan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kemudian ini yang jelas harus dibuktikan bahwa solusi yang Anda peroleh itu merupakan solusi relasi rekuren. Jadi barisan yang Anda peroleh ini merupakan solusi dari relasi rekuren ini. Jadi yang selalu diingat ya, relasi rekuren itu bentuknya selalu suku-sukunya ada yang memuat bentuk suku sebelumnya. Jadi ada AN1 atau AN2 gitu ya. Tapi kalau solusinya Anda ingat ini tidak mengandung suku yang berawal dari suku yang memuat suku sebelumnya gitu, tidak ada. Yang harus diperhatikan. Saya rasa ini sudah bisa. Nah, selanjutnya ini yang akan kita pelajari hari ini juga nanti tidak semua ya, hanya sebagian saja karena di sini ada kalau tidak salah ada 5 atau 6 teorema ya yang berkaitan dengan relasi rekuren linear homogen, cara menyelesaikan atau mencari relasi rekuren linear homogen. Karena di sini kita lihat bahwa relasi rekuren linear homogen itu bentuknya banyak ya, macam-macam. Oke, di sini kita lihat bentuk umumnya dulu. Jadi bentuk umum dari relasi rekuren linear yang homogen berderajat K ya, dengan koefisien konstan, jadi berupa bilangan real. Di sini adalah C-nya ini ya, C1, C2 sampai CK. Nah, secara umum kita bisa menyatakan dalam bentuk AN sama dengan di sini C1 AN-1 plus C2 AN-2 dan seterusnya sampai Cn AN-K. Di sini berderajat K, makanya di sini berakhir sampai suku ke ini CK AN-K. Nah, di sini CK-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0 ya? Kalau 0 nanti derajatnya tidak K lagi gitu ya. Di sini ini tidak boleh 0. Jadi nanti AN-K jadi tidak 0 gitu ya. Makanya di sini CK-nya tidak boleh 0. Ini adalah bentuk umum. Jadi kita lihat di sini bentuknya seperti apa ya? Setiap sukunya itu memuat memuat bentuk AN-1 ya. Pokoknya memuat suku-suku sebelum AN gitu. Jadi setiap suku, ini kan suku pertama ya, ini suku kedua dan seterusnya, itu memuat bentuk suku-suku sebelum AN. Itu yang harus Anda perhatikan. Nah, di sini diberikan
contoh ya, contoh beberapa relasi rekuren. Nah, yang pertama ini kita lihat PN sama dengan 1,05 PN-1. Nah, Anda perhatikan ada sebagai C1, C-nya ya, ini sebagai C1 konstantanya. Dan di sini PN-1 ini sebagai indeks dari suku ke N1. Nah, angka 1 ini menyatakan derajat dari relasinya. Ya, jadi di sini bentuk PN sama dengan 1,05 pangkat PN-1. Jadi P indeksnya N-1 ya. Indeksnya. Jadi yang perlu diperhatikan cara menulisnya harus hati-hati ya. Jadi biar tidak terjadi salah paham. Di sini indeks dari P adalah N1. Nah, ini merupakan relasi rekuren linear homogen ya, berderajat 1. Itu juga dari persamaan kedua ini. Ya, kita lihat ini C1, C2-nya masing-masing 1 ya. Konstantanya 1. Tetapi Anda perhatikan indeks dari F-nya itu paling besar adalah 2. Sehingga ini merupakan relasi rekuren homogen, linear homogen, yang derajatnya 2. Gitu. Nah, untuk bentuk ketiga, contoh ketiga, ini ada plus konstanta saja. Tidak mengandung suku-suku sebelumnya. Misalnya HN-3 atau dengan indeks N- berapa gitu ya. Itu tidak ada, hanya konstanta saja. Nah, kalau seperti ini berarti tidak sesuai dengan bentuk umum tadi. Karena kita tahu bahwa bentuk umumnya itu harus, setiap sukunya itu harus mengandung bentuk suku-suku sebelumnya. Ya, di sini hanya plus 3 gitu. Hanya membuat konstanta saja. Maka ini bukan relasi rekuren linear homogen. Ya. Ini namanya relasi rekuren linear tetapi tak homogen. Ya. Tuh, jadi dari bentuk-bentuk ini Anda bisa melihat bahwa bentuk-bentuk mana yang merupakan linear homogen ya, karena nanti penyelesaian itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang contoh terakhir itu ada AN sama dengan AN1 plus ya kurung AN-2 pangkat 2. Ini ada pangkatnya. Kalau ada pangkatnya jelas tidak linear ya. Tidak linear. Relasikan tidak linear gitu aja ya. Jadi contoh-contoh ini Anda bisa melihat bentuk-bentuk relasi rekuren yang seperti apa, yang linear homogen ya, kemudian yang tidak homogen, kemudian yang tidak linear gitu ya. Oke, nanti kita fokus ke relasi rekuren linear yang homogen dulu ya. Fokusnya itu. Nah, sekarang kita ingin mencoba mencari solusi relasi rekuren linear homogen. Jadi dari bentuk umumnya yang sudah ditulis tadi, ya AN sama dengan C1 AN1, C2 AN-2 dan seterusnya sampai CK ANK itu. Nah, AN sama dengan R pangkat N, ya, nanti ini merupakan solusi dari relasi rekuren AN yang tadi sudah disebutkan. Apabila dia harus memenuhi ini, jadi barisannya, jadi AN-nya gitu ya, itu memenuhi ini R pangkat S sama dengan, jadi yang bersama dengan relasi rekuren, hanya saja di sini AN-nya diganti R pangkat N gitu ya, kemudian di sini AN-1 berarti diganti R pangkat N1, karena ini nanti berkaitan dengan ya solusi dari relasi rekuren ini ya. Jadi kalau Anda bisa lihat ini sebenarnya bentuknya mirip ya. Ya, jadi relasi rekurennya adalah AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2 dan seterusnya. Nah, solusinya nanti berbentuk R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 C2 R pangkat N-2. Jadi diganti A pangkat N-1 diganti R pangkat N-1 aja. Jadi kalau di situ tadi AN-1 di sini menjadi R pangkat N-1 ya. Kalau di sini AN di sini R pangkat N. Jadi, itu yang harus Anda pahami. Jadi syarat dari solusinya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba melihat bahwa bentuk R pangkat N ini, solusinya ini ya. Ini nanti kaitannya dengan
akar-akar karakteristik dari bentuk ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini kan sebenarnya hampir sama dengan polinom karakteristik derajatnya n ya. Jadi variabelnya itu r. Gitu. Jadi r pangkat n sama dengan C1 r pangkat n1 dan seterusnya. Ini amat sangat berkaitan dengan bentuk-bentuk polinom karakteristik dari sebuah persamaan dengan variabelnya r gitu. Nah, kalau kita tujuannya adalah kita mencoba melihat persamaan karakteristiknya dari bentuk ini. Kalau kita bagi dengan r pangkat n min k ya. Jadi kalau ini semua saya bagi dengan r pangkat n min k, maka nanti bentuknya dari persamaan ini itu menjadi bentuk r pangkat k minus ya. Jadi di sini dibagi r pangkat k berarti nanti ini menjadi r pangkat k ya. Jadi rn kalau dibagi dengan r pangkat n min k itu menjadi rk gitu ya. Kalau di sini C1 dikalikan r pangkat n1 kalau dibagi dengan r pangkat n min k itu menjadi C1 r pangkat k min 1 ya. Jadi n-nya kan hilang. Ya, jadi kan n min 1 min n plus k gitu. Jadi menjadi k min 1 gitu. Jadi ini berubah ya. Saya rasa bisa hanya di ini aja. Ya, ini juga sama. Ini kalau dibagi dengan r pangkat n min k, ini akan berubah menjadi C2 r pangkat k min 2 dan seterusnya. Kalau suku terakhir ini saya bagi dengan r pangkat n min k, maka dia akan menghasilkan CK kan, gitu ya. Nah, Anda perhatikan bentuk ini merupakan bentuk persamaan karakteristik ya, dengan variabelnya r, pangkatnya k, gitu. Ya, jadi persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari relasi rekuren yang an tadi. Nah, yang jelas tujuan dari persamaan karakteristik ini adalah kita mencari akar-akar karakteristik ya, yang kita sebut sebagai solusinya. Oke, itu nanti ada beberapa teorema yang berkaitan dengan solusi relasi rekuren biner homogen karena nanti berkaitan dengan berapa banyak akar karakteristik yang ada dalam persamaan ini. Jadi kalau misalnya Anda di sini kan sukunya sampai C1, jadi sampai CK ya, ada relasi rekurennya ada sebanyak K suku gitu ya, K suku gitu. Nah, itu kan nanti gimana kalau cuma satu suku, cuma dua suku gitu ya. Itu nanti berkaitan dengan bentuk ini. Akar-akar karakteristik, persamaan karakteristik dan juga akar karakteristik. Oke, kita fokus dulu dengan teorema 1, ini yang nanti berkaitan dengan bentuk persamaan karakteristiknya itu mempunyai akar-akar karakteristik yang berbeda. Jadi hanya cukup dua akar-akar karakteristik. Ya, berarti nanti untuk bentuk teorema pertama ini cuma sampai dua suku aja. Jadi, cuma sampai sini aja. Bentuk relasi rekurennya ya. Oke, jadi cara mencari solusi itu berbeda-beda nanti ya. Kalau misalnya bagaimana kalau satu suku kan udah nanti sebenarnya sama ya. Kalau dua suku ada yang n suku, kemudian bagaimana kalau akar-akar karakteristiknya berbeda, bagaimana kalau ada yang sama, bagaimana kalau sama semua, itu nanti solusinya itu berbeda-beda. Nah, maka di sini akan diberikan satu teorema dulu yang berkaitan dengan bentuk relasi rekuren hanya memuat dua suku aja. Jadi Anda perhatikan di sini relasi rekurennya adalah berbentuk AN sama dengan C1 AN-1 plus C2 AN-2. Jadi cuma ada dua suku aja ya. Ada dua suku relasi rekurennya ini. Nah, karena ada dua suku, yang jelas pasti persamaan karakteristiknya cuma sampai sini ya. Karena nanti solusinya ya yang dalam bentuk ini N sama dengan lambda 1 R1 pangkat N ditambah lambda 2 R2 pangkat N. Jadi Anda perhatikan ini berbedanya di ini aja ya. Ini kan Rn-nya sama dengan An sama dengan Rn tadi ya. Ini sama dengan lambda 1 R1 pangkat N ditambah lambda 2 R2 pangkat N gitu. Jadi cuma ada dua suku juga solusinya. Tuh.
Nah, di sini kalau